Shalom sahabat, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Renungan singkat ini saya ambil dari pengalaman hidup saya, sehingga saya ingin membagikan kepada semua yang mendengarkan video ini. Tak ada kemenangan tanpa perjuangan. Kita ambil dari ayat 1 Samuel 17 ayat 48. Ketika orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Siapa yang tidak kenal Daud? Dia adalah orang yang pandai dalam strategi di dalam peperangan. Sehingga Tuhan begitu percaya kepada Daud. Karena apa yang dimiliki Daud tidak ada dimiliki oleh orang lain. Firman Tuhan juga sudah jelaskan. Sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Disebabkan itu, kita harus memiliki sebuah kesiapan. Tanpa persiapan, kita tidak bisa menghadapi apapun. Kita tidak bisa menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan, dan musuh-musuh yang siap menghadang dan melawan kita. Kita tidak perlu takut ataupun tawar hati, sebab kita memiliki Tuhan yang luar biasa mempunyai kuasa di atas dari segalanya. Dan begitu juga penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat sebuah hasil, kita harus terus maju, melangkah, dengan penuh keberanian. Dan kita juga harus memiliki rasa percaya diri bahwa pada di akhirnya kita akan mencapai di garis kemenangan. Banyak orang ingin memiliki mimpi yang begitu besar, tapi takut menghadapi sebuah proses atau kesulitan di dalam hidup ini. Sehingga kalau kita takut dalam menghadapi sebuah kehidupan, mimpi itu tidak akan pernah nyata. Kalau kita ingin suatu barang, pasti ada harga yang tertera. Dan harga yang tertera itulah yang harus kita bayar. Sama di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita hidup dalam kedagingan, kita tidak akan mampu melewati fase-fase seperti ini. Kalau kita tidak mampu menyalipkan kedagingan kita akan takut berperang. Kita akan takut menghadapi tantangan. Tidak heran, orang seperti ini pasti hidupnya biasa-biasa saja. Dan kehidupan rohaninya pasti berjalan di tempat saja. Kembali lagi ke kisah Daud. Ketika orang-orang Israel takut dan gentar melawan Goliat, ia justru berlari ke barisan musuh untuk melawan Goliat. Saya tahu kita sudah pernah mendengarkan cerita ini. Pertanyaan saya, mengapa Daud begitu punya keyakinan besar untuk menghadapi seorang Goliat? Padahal kalau kita melihat kisahnya, dia hanya seorang gembala domba. Dan kenapa juga dia berani untuk menghadapi seorang Goliat? Karena Daud tahu dan dia percaya bahwa Tuhan turut berserta dia. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku, Daud, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Karena itu kita harus lihat dari apa yang diambil keputusan oleh Daud. Dia tidak mau terintimidasi oleh perkataan-perkataan orang lain, sehingga itu dapat melemahkan apa yang sudah dia yakini. Sama seperti halnya kita. Seringkali kita mudah terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang lain, sehingga kita tidak berani maju melangkah. Padahal Tuhan sudah menyiapkan hal yang terbaik untuk kita. Jadi kemenangan hanya akan terjadi jika kita mau bergerak maju dan masuk ke dalam medan perang. Berani keluar dari zona nyaman kita. Kalahkan ketakutan dan hadapi lawan kita. Apapun itu lawan kita. Apa yang dimaksud oleh lawan kita? Yaitu pikiran kita, intimidasi, hal-hal yang berusaha menghalangi kita harus lawan. Keberanian Daud menemui Goliat itu bukanlah suatu dasar yang nekat,
tetapi dilandasi oleh iman yang kuat yang berharap kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 37 dikatakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Hal itulah yang membuat Daud untuk berani untuk maju melawan Goliat. Sekali lagi, kalau kita tidak memiliki sebuah keberanian, kita tidak akan pernah bisa melawan Goliat. Saya percaya kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Bahkan persoalan-persoalan yang sesulit apapun, kita yakin Tuhan sanggup menyelesaikannya. Ingat, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan kita. Pesan saya, tindakan yang didasarkan oleh iman yang benar akan menghasilkan sebuah kemenangan. Hari ini juga mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya berharap kiranya apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.